Udah hampir sebulan ini Mbak Gadget pakai Galaxy A34 5G buat dijadiin daily driver. Nah, di video kali ini Mbak Gadget mau share nih alasan utama Mbak Gadget pilih smartphone ini dan beberapa tips buat kalian yang udah pakai Samsung Galaxy A34 5G ini biar experience-nya lebih maksimal lagi. Kalian udah pada nonton dong review Galaxy A34 5G ini warawiri di YouTube. Emang sih smartphone ini cukup menyita perhatian banyak reviewer termasuk Mbak Gadget karena penasaran sama upgrade yang dibawa di seri ini. So far yang paling bikin puas dari Galaxy A34 5G adalah kualitas displaynya. Nah, smartphone ini punya layar lebar 6,6 inch dengan panel Super AMOLED yang super jernih dan detail. Resolusi layar Full HD Plus dengan screen to body ratio yang juga luas. Beda banget deh kalau kita lihat layar Super AMOLED-nya Samsung kalau dibandingkan sama layar AMOLED brand lain. Kelihatan lebih jernih, lebih cerah, dan lebih detail pastinya. Mbak Gadget paling sering pakai smartphone ini buat streaming series di Netflix. Kalau sekarang lagi ngikutin banget seriesnya Celebrity. Beda banget kan kalau kita lihat layar smartphone yang punya panel Super AMOLED. Warna hitamnya benar-benar pekat, kontrasnya tinggi dan detailnya tajam. Secara default setting di layar Galaxy A34 ini menggunakan Vivid Display, jadi warnanya kelihatan pop up. Nah, di menu setting kita bisa ubah pengaturan warna layar sesuai dengan preferensi kita. Kalau mau warna yang lebih natural, kita bisa set ke mode natural dan mengatur white balance sesuai kebutuhan. Saturasi warna juga bisa diatur manual berdasarkan warna RGB di menu Advance. Kalau kalian lagi senang scroll timeline di Threads, kalian bakal lebih nyaman pakai screen smoothness yang tinggi. Layar Galaxy A34 ini udah support high refresh rate hingga 120Hz. Buat scroll timeline, galeri, atau menu bakal kelihatan lebih smooth. Game-game yang udah support high refresh rate juga bakal kelihatan lebih smooth tampilannya ketika kita set di refresh rate 120Hz. Tapi perlu diingat, high refresh rate bakal mengkonsumsi daya yang lebih tinggi. Jadi baterai bakal lebih boros kalau dibandingkan ketika kita menggunakan refresh rate standar. Layar di Galaxy A34 ini juga oke banget loh buat main game-game kompetitif. Layar Galaxy A34 ini juga udah support touch sampling rate hingga 240Hz. Jadi sensitivitas sentuhan pada layar ketika kita tekan tombol action jadi lebih responsif. Nggak bakal keduluan deh kena tembak atau telat ngeluarin skill ketika kita main game kompetitif yang butuh respon cepat. Di menu setting layar, kita juga bisa loh meningkatkan respon sentuhan layar dengan cara mengaktifkan fitur touch sensitivity. Ketika diaktifkan, sensitivitas layar akan lebih responsif lagi. Buat memaksimalin experience main game, Mbak Gadget biasanya set di game booster untuk aktifin mode performance dan priority mode. Jadi ngegame bakalan lebih cepat dan gak bakal keganggu sama notifikasi. Kita juga bisa download plugin untuk aktifin beberapa fitur seperti Aim Assist, Game Booster Plus, dan PerfZ untuk pantau performa smartphone kita ketika digunakan untuk bermain game. Oke banget kan Galaxy A34 ini buat main game. Fitur dan menu setting di layar Galaxy A34 5G ini juga udah lengkap banget. Kita bisa set dark mode dengan tampilan warna gelap yang lebih pekat. Icon for Sale bisa diaktifkan juga agar mata nggak cepat lelah ketika menatap layar smartphone dalam jangka waktu yang lama. Ada juga Accidental Touch Protection untuk mengurangi sentuhan yang tidak disengaja ketika smartphone ditempatkan di saku atau di tas. Layar Galaxy A34 ini juga udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Nggak khawatir deh kalau kegores benda-benda di saku ataupun di dalam tas. Terdapat juga setting Edge Panel untuk shortcut cepat ke aplikasi, kontak, dan banyak pilihan panel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan nggak ketinggalan di layarnya ini terdapat juga Always On Display dengan pilihan display jam dan notifikasi yang beragam. Serta in-display fingerprint dengan akses yang cepat dan juga aman. Satu hal yang juga bikin puas pakai Galaxy A34 5G ini adalah auto brightness yang responsif dan tingkat kecerahan layar yang tinggi. Nah, ketika kita beralih dari dalam ruangan ke luar ruangan, layar secara cepat bisa menyesuaikan kecerahannya. Bahkan ketika kita gunakan di bawah terik matahari, tampilan layarnya masih sangat nyaman digunakan karena level brightness yang sangat tinggi.
Kalau dipakai pas kena hujan, Mbak Gadget juga nggak bakalan khawatir karena Galaxy A34 5G ini udah punya perlindungan IP67. Jadi aman deh kalau kena air hujan atau kondisi lembab. Dipakai seharian, Galaxy A34 5G ini juga bisa diandelin karena daya tahan baterainya yang meningkat cukup signifikan dari seri sebelumnya. Sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh, tapi dari experience-nya Mbak Gadget, smartphone ini lebih awet loh baterainya. Dari tes video playback Full HD dengan setting refresh rate 120Hz, Galaxy A34 5G ini bisa bertahan hingga 21 jam lebih loh. Dengan pemakaian Mbak Gadget yang cukup padat dengan sosial media, streaming movie, dan sesekali main game, Galaxy A34 5G ini bisa menghasilkan screen on time hingga 9 jam. Buat Mbak Gadget, user experience dari Samsung juga masih jadi yang terbaik. Galaxy A34 5G ini menggunakan One UI 5.1 berbasis Android 13. Samsung juga memberikan jaminan loh untuk 4 kali OS update dan 5 tahun security update. Jadi untuk penggunaan jangka panjang, Galaxy A34 5G ini jadi pilihan yang tepat buat kalian. Di kelas harganya, Galaxy A34 5G ini menurut Mbak Gadget adalah salah satu smartphone yang punya kualitas display yang paling maksimal dengan fitur-fiturnya yang lengkap. Nah, terlebih lagi smartphone ini punya desain yang simple tapi kelihatan trendy banget, serta kualitas kameranya yang bisa diandelin buat capture momen-momen di segala kondisi. Buat Mbak Gadget, Galaxy A34 5G ini udah bisa ngasih experience yang maksimal, terutama buat kalian yang banyak pakai smartphone buat multimedia dan main game. Oke, jadi menurut kalian gimana? Oke banget gak sih experience dari Galaxy A34 5G ini? Apakah udah sebanding dengan harganya? Komen yuk, kita bahas bareng mengenai smartphone ini. Oke, sekian dulu ya video review Mbak Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!